Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beratasnamakan Ruhul Akmal, Ahan Fairil, dan Ainul Yakin akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Agil Model, mata kuliah rekayasa perangkat lunak, dosen pengampu Ibu Hoiriyah, Eskom Mkom, Prodi Teknik Informatika, Universitas Islam Madura. Namun sebelum kita mulai kepada poin pembahasan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita masuk kepada pembahasan. Kali ini kita akan membahas tentang Agile Model. Apa yang disebut dengan Agile Model? Agile adalah sekumpulan metode pengembangan software yang dilakukan secara bertahap dan berulang atau bisa disebut iterasi. Agile Development sering disebut sebagai framework karena di dalamnya memang terdapat berbagai metode yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Iterasi pada Agile fokus pada upaya pengembangan software yang cepat sesuai perubahan kebutuhan konsumen dengan melibatkan semua tim. Hasilnya, pengembangan software Anda akan lebih fleksibel dan efisien, plus software Anda akan up-to-date karena selalu menyesuaikan dengan kondisi pasar di setiap iterasinya. Setiap iterasi pada Agile juga berbeda-beda durasinya, tergantung proyek yang Anda kerjakan dan metode yang digunakan. Namun, umumnya iterasi berjalan antara 1-4 minggu. Iterasi pada Agile fokus pada upaya pengembangan software yang cepat sesuai perubahan kebutuhan konsumen. Dengan kata lain, Anda bisa langsung mengambil keputusan perubahan software sesuai kondisi pasar sebelum software benar-benar selesai. Agile merupakan alternatif dari metode waterfall yang linier dan tak bisa diubah di tengah proses pengembangan. Masalahnya, kebutuhan pasar mulai berubah dengan cepat. Efeknya, banyak software dengan metode waterfall yang tak lagi dibutuhkan di pasar saat dirilis. Maka dari itu, pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Februari tahun 2021, 17 development berkumpul dan berdiskusi untuk mencari solusi. Hasilnya, terciptalah Agile metodologi ini. Contoh dari metode Agile ini, Anda sedang mengembangkan aplikasi peta. Lalu, tiba-tiba terjadi pandemi yang memunculkan kebutuhan baru di masyarakat tentang update informasi sebaran virus. Nah, dengan metode Agile, Anda bisa beradaptasi dengan menambahkan fitur peta sebaran pandemi di iterasi selanjutnya. Beralih kepada poin yang selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip yang dimiliki oleh Agile. Ada beberapa prinsip yang dimiliki oleh Agile, antara lain yang pertama, yaitu melibatkan pengguna dari awal pengerjaan proyek sampai dengan tahap penyelesaian. Yang kedua, menekankan komunikasi yang intensif terhadap sumber daya tim. Yang ketiga, seluruh proses pembangunan software dibuat dengan efisien dan sederhana. Selanjutnya, secara berkala, anggota tim pembangunan software berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk efektivitas pengerjaan. Prinsip yang kelima yaitu kemajuan pembangunan software merupakan ukuran utama dalam metode Agile. Selanjutnya, fokus terhadap proses pembangunan software untuk mendapatkan keunggulan teknis dan desain software. Step yang ketujuh, memberikan informasi kepada pengguna tentang tahap-tahap pembangunan yang telah dicapai dengan rentan waktu mingguan, bulanan, dan seterusnya. Poin yang ke-8, pengguna dan pelanggan tetap berkontribusi terhadap pengembangan software.
mampu menangani perubahan kebutuhan dengan cepat, bahkan jika berubah keseluruhan proses bisnis. Yang kesembilan, tim pembangunan dapat membuat keputusan dan rencana tanpa tergantung terhadap manajer proyek. Proyek yang dibangun dengan motivasi anggota tim dan pengguna bekerjasama dengan tim agil dalam pembangunan software. Sekarang kita beralih kepada poin yang selanjutnya tentang agil dan tim manajemen pembangunan. Secara umum, komposisi dari sebuah tim pengembangan perangkat lunak yaitu yang pertama owner atau klien, bersama dengan developer sebagai bagian penting dalam proyek. Tugas dari klien menentukan fungsi dari perangkat lunak yang akan dibuat, melakukan testing, dan memberikan feedback. Yang kedua, manajer bertugas mengkolaborasikan developer dengan klien, membuat dan mengevaluasi target pengerjaan perangkat lunak. Yang ketiga, sistem analisis, membuat arsitektur sistem dari perangkat lunak yang akan dibuat. Yang ketiga, developer merupakan titik vital dalam tim. Tanpa developer, perangkat lunak tidak akan bisa dibuat. Sekarang kita membahas tentang implementasi metodologi agil. Yang pertama, pada jurnal dengan judul A Study of the Agile Software Development Method. Dalam jurnal ini, membahas tentang metodologi agil lebih menekankan terhadap peningkatan fleksibilitas terhadap perubahan lingkungan pembangunan dan memecah proyek besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pada jurnal dengan judul Agile Process and Methodologies. Dalam jurnal tersebut menjelaskan beberapa metode diperbandingkan dengan metode spiral. Selanjutnya pada jurnal dengan judul An Exploratory Study on Agile-Based Software Development. Dalam jurnal tersebut menjelaskan banyaknya pembangun software menggunakan metode agil di Malaysia sebanyak 75%. Dan pada jurnal dengan judul Software Development, Agil versus Tradisional. Dalam jurnal tersebut diteliti bahkan kualitas software tidak hanya bergantung terhadap metodologi, tetapi kepada pengujian software juga berpengaruh terhadap kualitas. Yang kelima, dalam jurnal Popl Factor in Agile Software Development and Project Management, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa sangat penting bahwa sebelum organisasi memutuskan untuk menggunakan metode agil, perlu untuk menilai apakah perusahaan, struktur operasional, proses bisnis, dan proyek cocok untuk penggunaan metode agil. Selanjutnya, dalam jurnal yang berjudul Scrum Method Implementation in a Software Development Project Management, dalam kesimpulan jurnal tersebut menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan dalam menggunakan metode tersebut. Selanjutnya, dalam jurnal Agile Software Methodologies. Dalam jurnal tersebut dianalisa tentang kelemahan dan kekuatan metode agil. Selanjutnya, dalam jurnal dengan judul Generalizing Agile Software Development Life Skill menjelaskan bahwa metode agil mampu menjadikan pembangunan software menjadi efisien. Nah, pada bagian ini akan dilakukan perbandingan dari 10 jurnal yang meneliti tentang metode pembangunan software dengan agil. Dari beberapa jurnal tersebut, penulis mendefinisikan menjadi 9 karakter.
Dalam tabel perbandingan, baris tabel sebagai judul jurnal yang ditinjau dan kolom sebagai kriteria-kriteria hasil peninjauan. Ini merupakan tabel yang telah menjadi perbandingan. Kesimpulannya, penulis telah melakukan tinjauan beberapa jurnal yang menggunakan metode agil untuk pembangunan dan pengembangan. Dalam beberapa jurnal tersebut, terdapat kelebihan dan kekurangan metode agil yang dibandingkan dalam tabel. Untuk pengembangan bisa dilakukan pertimbangan sebelum menggunakan metode agil. Sesuaikan dengan kebutuhan, ruang lingkup pengerjaan, waktu pengembangan yang akan berpengaruh terhadap biaya pembangunan dan pengembangan software. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang salah dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.